Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang kemudian Bawaslu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak etis curi star. Kira-kira seperti itu tuduhannya begitu kan. Bahkan Siti Zuhroh JK Anies dianggap langgar etik pemilu. Ganjar dan Erick Thohir juga harus kena. Ya, mana berani Bawaslu kepada mereka begitu kan. Karena pada hakikatnya ya Ganjar sudah keliling safari politiknya tidak pernah ditegur sama sekali. Apalagi Erick Thohir sudah ada di mana-mana begitu kan. Ya mungkin karena tidak ada keterikatan pemerintah mungkin ya Anies Baswedan selalu ditegur begini. Dan bahkan hari ini spekulasinya banyak sekali Anies Baswedan dituduh berbagai hal dan bahkan dicegal di mana-mana begitu kan. Dan bahkan di komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen. Siti Zuhroh, jika Anies dianggap langgar etik pemilu, Ganjar dan Erick Thohir juga harus kena. Iya, sebenarnya jika kalau kita berbicara ini sebenarnya kena juga begitu kan. Ngapain tidak ada pelanggaran kepada mereka yang dituduhkan begitu. Termasuk semua pejabat yang kampanye 3 periode, ya seharusnya Pak Jokowi juga ditegur. Kalau Bawaslu berani independen, seharusnya Pak Jokowi ditegur juga begitu. Ibu ini seakan tak tahu Genowo, Arto, Puma, Gahar, dan kebagian di lingkungan dalam. Ini banyak sekali. Oh, nggak bisa, mereka kan kawan. Si ibu kalau bercanda bener mulu ini. Lah gimana sih ibu? Ibu kan orang pinter. Apa sebab Ganjar dan Erick melanggar etik pemilu? Mereka kan bukan calon peserta pemilu. Wow, Anies kan belum tentu juga calon peserta pemilu begitu kan. Kan logikanya kan sama begitu. Dan di satu sisi Erick Thohir sama Pak Ganjar itu sama-sama ada keterikatan pemerintah. Ini yang harus kita tegakkan. Sedangkan Anies itu bebas, tidak ada keterikatan apa-apa begitu kan. Ini yang seharusnya calon-calon yang punya keterikatan dengan pemerintah ya seharusnya ditegur begitu kan. Apalagi Pak Jokowi yang harus kita tegur begitu. Kalau Bawaslu berani ya tegur aja, karena kalau biar dipercaya oleh masyarakat sebagai independen yang bebas dari semuanya tanpa pandang bulu, ya seharusnya ditegur begitu kan. Aduh, yang ceweknya juga dong ini seharusnya sih madam ini. Tenang, peluit hanya bisa bunyi untuk kubu sebelah. Betul. Presiden juga dong lah itu ngumpulin masa GBK, apa maknanya? KL bukan berpolitik ini. Enggak bisa ikut khusus Anies. Yang nggak bisa itu khusus Anies ya, harus lebih berat dan keduanya pejabat aktif ini. Erick Thohir semestinya kena sih, karena baru ini BUMN pasang di foto menteri. Zaman dulu nggak pernah tuh buat seperti itu ya. Kalau ingin gratis calonan presiden sana ke sini ya, seperti misalnya banyak yang gratis seperti pejabat negara begitu kan yang ingin digadang-gadang menjadi calon presiden, bahkan kepala daerah. Ya, saya katakan banyak yang gratis begitu kan, safari politiknya ke sana ke sini. Tapi walaupun dia gratis begitu kan, tetapi masyarakat masih tertuju kepada Anies Baswedan begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa magnet Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Emang punya partai penguasa sih ini banyak sekali yang menurut mereka. Puan, Erick Thohir dan Airlangga juga harus kena. Iya, semuanya harus kena yang melakukan pemilu 3 periode, apalagi curi star begitu kan. Kalau dari kena ya kena semua begitu. Padahal ya kalau kita telusuri bahwa Anies Baswedan itu hanya silaturahmi, karena yang menyambut banyak dianggap curi star. Coba bayangkan kalau tidak disambut. Coba ada segelintir orang, kira-kira dia pasti ditertawain begitu. Inilah untuk menjegal Anies Baswedan hari ini begitu. Batasannya harus dibuat aturan, karena aturan belum lengkap jadi dispet pelaksanaannya. Ya bisa jadi seperti itu. Orang Bawaslu yang pilih siapa bu? Mana mungkin sama satu circle Bawaslu mau nindak. Peraturan hanya berlaku kepada Anies, yang lain tidak. Gelora media sampah ini banyak sekali yang menuntut mereka, dan ada mengkritik dan ada tidak begitu kan. Jangankan hanya melanggar pemilu, pembunuh dan tukang fitnah akan tetap aman selama mereka bekerja untuk kepentingan para pembohong.
Rupanya Siti Zuhro udah rangkap jabatan jadi jubir sekaligus lawyernya Anies Baswedan. Bukan seperti itu sebenarnya. Ini masalah demokrasi kita, masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita tetapkan bersama sebagai institusi independen begitu kan. Kalau institusi seperti itu dicederai dengan berbagai hal kepentingan atau kelompok-kelompok yang sudah membisikkan oligarki-oligarki yang punya kepentingan, lantas bagaimana nasib kita, nasib rakyat, nasib masa depan Indonesia? Orang yang punya prestasi luar besar kemudian dicegal habis-habisan tidak bisa calon presiden begitu kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan ya kalau orang yang punya ikut-ikutan ya seperti ini tidak membaca data sama sekali begitu. Logika keliru, harusnya belum jadi calon resmi semuanya tidak kena, minta 3 periode melanggar konstitusi aja bebas. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Siti Zuhro, jika Anies dianggap langgar etik pemilu, Ganjar dan Erick Thohir juga harus kena. Iya, semuanya harus kena begitu kan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Puadi menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanggar kode etik kepemiluan lantaran telah melanggar kampanye terselubung atau mencuri star kampanye ke bagian daerah. Merespon hal itu, analisis politik Badan dan Informasi Nasional BRIN Siti Zuhro menuturkan bahwa harus membuktikan Anies melakukan pelanggaran. Kata Zuhro, jika terbukti harus diproses. Namun demikian, kata Zuhro berpendapat jika Bawaslu menilai Anies mencuri setar kampanye, maka Ganjar dan Erick Thohir seharusnya kena dengan pelanggaran pemilu. Ya, kita harus kena begitu kan. Tidak hanya Erick Thohir dan Pak Ganjar, Pak Airlangga, terus kemudian Pak Jokowi juga kena sebenarnya. Harus ditegur begitu. Maka saya berkesimpulan begini, orang-orang yang ingin menjadi calon presiden, terus kemudian digadang-gadang menjadi calon presiden, sudah spari politiknya kemana-mana, yang punya keterikatan pemerintah, itulah yang harus kita tegur begitu kan. Bawaslu kan logikanya salah, bahwa Anies Baswedan tidak punya keterikatan apa-apa, lalu kemudian ditegur begitu kan. Ya, kalau dia punya keterikatan dengan pemerintah seharusnya ditegur begitu kan. Kemendagri harus juga menegur itu begitu kan. Kenapa kepada Anies Baswedan saja begitu kan. Ini kan aneh menurut saya pribadi, aneh sekali begitu. Menurut Siti Zuhro, kalau Anies tidak menyampaikan diri dan hanya hadir untuk acara silaturahmi atau mungkin seminar, tidak bisa dikatakan kampanye terselubung. Mas Ganjar juga melakukan itu, kena semua nanti. Pak Erick Thohir juga melakukan dengan masa besar. Dan dia menteri, Anies pengangguran ini, dia Bawaslu. Kalau yang punya kata tata krama banget, itu aturan main siapapun yang menjabat. Tegas Siti Zuhro di Hotel Akemani, Jakarta Pusat. Menurutnya, Bawaslu merupakan orang yang paham akan hukum, tidak boleh asal menuduh bakal calon presiden tertentu melakukan kampanye terselubung tanpa adanya bukti dan fakta hukum di lapangan. Bawaslu tahu faktanya hukum dipasok-pasok kata-kata, data-data konkretnya kan gitu, sehingga tidak sekedar mengasumsikan itu tutupnya. Jadi, menurut saya pribadi apa yang dilakukan Bawaslu seakan-akan tidak ada keadilan sama sekali kepada Anies Baswedan. Dicegal di mana-mana, terus kemudian diberikan narasi yang seolah-olah Anies Baswedan salah dan semuanya gitu. Kalau punya etikanya tidak punya etika, melanggar dari mana? Ya harus jelaskan begitu kan. Kenapa Bawaslu hanya Anies Baswedan tidak etis curi setara? Ini kan aneh sekali begitu kan. Menurut saya itu aneh sekali, dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Inilah komentarnya. Anies Baswedan jelas-jelas melanggar aturan, belum waktunya kampanye sudah mengumbar kampanye penyesatan rakyat. Ini yang harus kita berikan edukasi begitu. Anies Baswedan hanya silaturahmi, datang ke sana begitu kan. Ya, karena memang dianggap dia melanggar kode etik dalam berkampanye atau pemilu, karena Anies Baswedan disambut luar biasa. Coba nggak disambut pasti ditertawain aja begitu, nggak bisa ngomong seperti ini begitu kan. Ini termasuk Presiden Jokowi suka kampanye si rambut putih ya, bisa jadi kan. Inilah komentar-komentar netizen begitu banyak sekali yang mengkritik habis-habisan kepada Bawaslu ini, karena pada hakikatnya Bawaslu menurut saya pribadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada kepada Anies Baswedan begitu. Semuanya dicegal kepada Anies Baswedan, dan bahkan komentar-komentar netizen di sini sangat geram sekali kepada Bawaslu, karena memang apa? Karena yang lain tidak ditindak begitu kan. Kenapa Ganjar spari politiknya sana sini ke daerah yang lain yang sudah ada keterikatan dengan pemerintah,
pemerintah, lalu kemudian tidak ditindak sama sekali, tidak beri peringatan sama sekali. Kenapa kau aneh saja diperingatin seperti itu begitu kan? Aneh sekali menurut saya pribadi kan. Ini nih langkah yang tidak baik untuk Bawaslu, bahwa Bawaslu bisa ditertawakan oleh masyarakat begitu atas ketidakpercayaan itu begitu kan. Dan bahkan ya banyak sekali, kalau apalagi Bawaslu ini bermain satu pihak, bisa kena semua begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu menurut saya pribadi ya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan bahkan menurut saya ini condong Bawaslu ini kenapa kepada Anies Baswedan yang dikatakan seperti itu begitu kan? Kenapa kalau yang lain kalau enggak? Ini kan sudah ketahuan dari segi bicaranya kan sudah ketahuan siapa mereka begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam pranitizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.